Dalam rangka evaluasi hasil verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU perumahan di dalam wilayah Kota Makassar, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Makassar menggelar rapat bersama warga dan tokoh masyarakat perumahan terkait di ruang rapat kantor Disperkim Kota Makassar, Jalan Sultan Alauddin Makassar, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU perumahan dengan tujuan memastikan seluruh PSU dapat diserahkan dan dikelola secara berkelanjutan oleh pemerintah Kota Makassar. Prasarana, sarana, dan utilitas umum mencakup fasilitas umum seperti jalan, lingkungan, drainase, taman, dan fasilitas publik lainnya yang menjadi bagian kawasan perumahan. Olehnya itu, Disperkim Kota Makassar terus mendorong agar pengembangan dan warga bersama-sama menjaga dan mendukung proses penyerahan PSU demi terciptanya lingkungan perumahan yang tertata, aman, dan layak huni. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembahasan evaluasi hasil dan verifikasi penyerahan PSU yang dilaksanakan selama 2 hari bersama pengembang, warga, dan tokoh masyarakat. Sebanyak 10 perwakilan warga perumahan yang hadir dalam rapat kali ini, diantaranya Perumahan Tritura, Kompleks Hartako Jaya, Perumahan Widya Kencana, Perumahan Hartako Indah, Perumahan Kumala Permai, Perumahan Gria Tirta Madani, Perumahan Gria Marugi Indah, Perumahan Bukit Hartako Indah, Kompleks Gria Kisel Damai, dan Kompleks BTN Kalamang Permai. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang PSU Disperkim Kota Makassar, Ibrahim Chaidar Said. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang PSU Disperkim Kota Makassar, Ibrahim Chaidar Said, bersama jajaran sebagai forum koordinasi untuk memastikan seluruh tahapan penyerahan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebelum menjadi aset pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mengamanatkan kewajiban pengembang menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.
Kepala Bidang PSU Disperkim Kota Makassar Ibrahim Chaidar Said menegaskan, perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah kota, pemeliharaan fasilitas seperti jalan rusak, lampu dan saluran air tidak bisa menggunakan anggaran resmi pemerintah daerah. Namun beberapa pengembang dari perumahan tersebut sudah tidak terdeteksi keberadaannya. Olehnya itu penyerahan fasilitas umum akan diserahkan oleh warga dan tokoh masyarakat setempat. Hari ini kita mengadakan rapat ini dalam rangka untuk mengevaluasi dan memverifikasi administrasi penyerahan PSU, ya, perumahan-perumahan yang dilaksanakan oleh warga atau tokoh masyarakat. Jadi perumahan yang memang pengembangnya sudah tidak diketahui. Karena ini kan terkait dengan keberlanjutan perumahan tersebut. Ya, memang di dalam aturan bahwa perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya itu tidak bisa dipelihara oleh pemerintah kota. Ya, tapi karena ini kan sudah ditinggalkan oleh pengembangnya, makanya yang menyerahkan adalah mewakili masyarakat, adalah tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini yang kita laksanakan rapatnya untuk mengevaluasi dan memverifikasi lahan-lahan PSU yang bisa diserahkan oleh tokoh masyarakat kepada pemerintah Kota Makassar. Ya, kalau memang bersertifikat, berarti bukan memang lahan PSU. Ya, memang yang menjadi lahan PSU itu adalah itu yang tertera sesuai dengan set plan-nya. Nah, itu. Berarti itu tidak. Nah, itu yang akan diserahkan oleh tokoh masyarakat, beberapa tokoh masyarakat. Kalau yang bersertifikat memang lahan warga, itu bukan memang lahan PSU. Nah, itu yang kalau memang di sertifikatnya memang sebenarnya kewajibannya pengembang untuk mengganti kalau memang
banyak kan perumahan-perumahan dulu yang sudah jadi tahu pengembangnya. Nah, itu yang barangkali transaksinya itu masih pengembangnya dulu. Nah, sebenarnya itu kewajibannya pengembang untuk menggantikan tanah-tanah yang sudah dia komersilkan lagi. Jadi kalau solusinya itu adalah kita cari lahan yang memang tersisa dari perumahan tersebut untuk dijadikan lahan PSU. Harapan kita ke depan bahwa ke depan itu kita mengharapkan kerjasama dari pengembang dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperlancar ini penyerahan PSU, karena ini semua untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Saya kira demikian. Melalui pelibatan pengembang dan masyarakat dalam proses verifikasi diharapkan dapat mendorong penyerahan PSU yang transparan, akuntabel, serta menjamin pengelolaan fasilitas umum lebih optimal dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan aset daerah. Miftahul Kalbi, Fajar TV, melaporkan.